Saya rasa selama itu dalam ruang lingkup seni, kita sebagai seniman punya kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena seni itu kan abstrak ya, tidak berbentuk yang pasti gitu. Meli, macam siapa artis undangan tu masih belum ditentukan. Belum, maaf. Tapi keinginan you sendiri, you nak tak invite seorang dua yang memang penyanyi lagu ciptaan you dari sana, Indonesia? Dari Indonesia atau dari Malaysia? Pokoknya aku requestnya harus ada dari Malaysia. Jadi kalau misalnya ada 4, 2 dari Indonesia atau 3 dari Malaysia, 1 dari Indonesia. Pokoknya dari Malaysia ada. Terus kalau dari impian saya pengen nyanyi sama semua ya. Kayaknya belum pernah duet deh saya dari cuman itu aja Yusri. Tapi kan udah pernah. Tapi sama penyanyi-penyanyi lain di Malaysia saya jarang sekali duet, jadi pengen banget kolaborasi. Kalau saya yang pilih nanti bukan bias ya, apa ya, Yang berhasil jadi saya pengen juga ini keterlibatan antara masyarakat juga masuk dalam terlibat, jadi bukan egois saya menampilkan si A, si B atau si C, tapi ini memang benar-benar pilihan dari masyarakat juga gitu. Bagaimana dengan durasi konser sebab with friends? Nah itu Jam. Ya, waktu kemarin 3 jam ya, capek nggak? Oke. Waktu itu 3 jam. Sebenarnya durasinya nggak 3 jam ya, cuman nggak tahu. Kita happy mungkinnya, jadi nggak kerasa 3 jam. Tapi mungkin paling lama tuh 3 jam ya. Orang kali kalau lebih dari 3 jam takutnya bosen atau apa. seru gak buat konser di Malaysia? Seru banget. Ya, karena yang bikin seru itu kita kan jadi ada 2 tim nih, tim Malaysia dengan Indonesia. Kan dari bandnya kan juga kolaborasi. Gimana kita stringnya pakai orkestranya pakai Malaysia. Jadi kita justru serunya itu menyatukan 2 pemikiran, 2 konsep yang agak beda dalam satu panggung gitu. Mas Arto, mungkin dari segi susunan musiknya kan, arrangement, mungkin gimana untuk uruskan musician kali ini? Ada perbedaan? Saya kira sama aja, cuman lebih besar semuanya karena tempatnya juga lebih besar dan pemainnya juga harus lebih besar, lebih banyak ya. Eli sendiri kan kapasiti kali ini lebih besar di Axiata Arena 10,000. So boleh berkongsi punya maybe rasa lebih teruja berbanding last year? Iya, deg-degan sih ya. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi sejarah lah gitu. Karena saya sangat senang konsep. Jadi apapun yang saya lakukan itu baik dari membuat album, membuat film atau membuat konser itu harus full konsep gitu. Dan konsep ini harus terasa bukan cuman kita yang ada di panggung, tapi semua penonton ikut merasakan konsep itu. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, sangat unik dan jadi inspirasi. Walaupun sering membawakan konsert, ada kalanya juga Kak Benny memang akan ada kecaman-kecaman itu. Tapi you still membawa prinsip you sendiri dalam membawa konsep dalam apa jua yang you, dalam karya yang you buat. Adakah you tak kisah dengan segala utama dan kecaman itu? Saya rasa selama itu dalam ruang lingkup seni, kita sebagai seniman punya kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena seni itu kan abstrak ya, tidak berbentuk yang pasti gitu, tidak ada nilai yang pasti juga. Jadi selama itu dilakukan dalam konteks kesenian, bebas-bebas aja. Kita yang ada di panggung adalah yang memegang nakodanya, yang memegang kendalinya gitu. Walaupun kita tetap menghimpun semua penonton. Tapi kalau di Indonesia, adakah konsert yang berkonsep begini mendapat disambut seperti kemarin sambutan? Maksudnya penonton datang berpakaian yang mengikut konsep atau gimana? Sebenarnya saya baru lakukan di Malaysia. Jadi waktu di Indonesia konser-konser saya penontonnya nggak pakai dress code. Baru pertama kemarin itu yang di Malaysia itu, dan ternyata diterima sangat bagus ya, unik. Bahkan orang Indonesia juga banyak yang ingin melakukan hal seperti itu di Indonesia gitu. Dan yang sekarang ini akan lebih unik lagi karena kita kan graduation, pasti orang akan berbagai macam ekspresi gitu, kelulusan sekolah dituangkan dalam kostum dan tampilan akan seru. Jadi mungkin konsernya tanggal 1 Juni, tapi mereka akan preparingnya itu yang menarik.
Melly, daripada konsert Asia, ada tak yang you rasa area of improvement yang you nak perbaiki untuk konsert ini? Atau tak? Apa ya, mungkin pengen ada beberapa lagu yang pengen banget dibawakan tapi kemarin nggak dibawakan dan akan diperbaiki di konser nanti, dibawain gitu, dibawakan. Bagaimana Kamili menjaga suara kita tahu seiring perubahan zaman kan suara kita akan berubah, so bagaimana cara Kamili sendiri menjaga? Kalau selagi mau konser biasanya saya ada coach yang spesial melatih suara tiap hari, jadi setiap hari stretching suara. Itu hanya kalau konser aja, kalau nggak konser latihan-latihan sendiri di rumah. Tapi kalau konser ada coachnya yang memang menjaga pita suaranya supaya nanti pas karena kan latihan akan banyak, itu bukan cuma vokal tapi juga sama gerakan dan lain-lain. Jadi ada coach yang menjaga, melatih tiap hari. Sekarang kan umur dah menjejak 50 tahun. Udah 50? Sudah 50. So ada tak perbezaan nyanyi waktu dah 50-an ni sampai sebelum ni? Lebih stamina tu macam mana? Kalau perbedaan nggak ada ya, perbedaan nggak ada. Yang membedakan tuh waktu gemuk aja. Waktu gemuk saya lebih capek. Ketika sekarang udah kurus lagi, lebih enak. Untuk lebih energik, lebih enak lah untuk staminanya. Beratnya sudah berapa? Beratnya 50, kadang kalau naik sampai ke 52. Dari 110. Ramai tak new generation artis yang datang bertemu Kamili, minta tips atau nasihat atau Banyak. Saya juga sampai sekarang masih kompos untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya. Sebelum ni Melly dengan suami ada kumpulan band Potret. Potret. Adakah lepas ni kita akan ada peluang untuk menyaksikan band tu perform di Malaysia? Kita lihat ya nanti kalau misalnya siapa tahu Potret adalah yang paling banyak dipilih oleh masyarakat untuk featuring nanti di tanggal 1 Juli ya pasti kita akan bawa Potret. Tapi terlepas dari itu kemungkinan besar Potret akan tampil di Malaysia mungkin banget karena memang sudah ada beberapa tawaran yang akan mendatangkan kita ke sini ke Malaysia. Tapi Kamili juga ada peminat dari usia 20-an dan baruan. Bagaimana Kamili melihat karya itu? Saya melihatnya mungkin musik di tahun 90-an itu karena lebih organik, lebih lebih panjang masanya sehingga anak-anak yang usianya masih di bawah 20 itu menyukai musik-musik 90-an gitu. Karena mungkin dikerjakan lebih organik dan pada masa itu semuanya lebih luang waktunya untuk memikirkan aransemen dan lain sebagainya. Jadi saya nggak heran kalau penggemar saya sekarang banyak juga yang under 20 gitu. Karena memang termasuk anak saya yang masih umur 20 juga menyukai musik-musik era 90-an. Mungkin itu kali. Tapi kalau dibandingkan sedang dengan musik, harapnya musik macam mana di mata? Sama-sama bagus, cuman kalau dulu kita karena mungkin platformnya nggak ada ya, kita kan cuman jual kaset dan CD, jadi cuman jual di situ. Terus kita kalau mau promosi juga lewat majalah sama radio, itu pun harus lolos kriteria musik director dari radio-radio tersebut gitu. Jadi zaman dulu lebih sulit untuk menembus pasar. Kalau sekarang lebih mudah karena platformnya banyak, aplikasi banyak, gratis, mereka bisa promo di mana saja dengan mudah, kapan saja. Jadi mungkin waktu yang dipergunakan untuk memikirkan konsep musiknya itu jauh lebih sedikit kalau sekarang. Karena lebih mementingkan konten, lebih mementingkan packaging tampilan di Instagram, di YouTube apa. Kalau dulu kita benar-benar pikirin intronya mau apa, bunyinya kalau mau pakai gitarnya apa, mau pakai Fender, Rickenbacker atau apa. Sekarang ya gitar aja gitu, karena mereka lebih memikirkan besok rilis, berarti sekarang kontennya apa ya, countdown-nya apa ya gitu. Lebih gitu kayak sekarang kayaknya perbedaannya itu.